ledakan bom, suara tembakan, granat, mortir, gema iring-iringan tank baja, suara pesawat tempur, gedung terbakar, suara sirine, ambulans, korban-korban luka, mayat-mayat yang tergeletakkan, pengungsi yang ketakutan, kelaparan, kekurangan makan dan obat-obatan, gema tangis dan seterusnya. Itulah yang dialami oleh warga Ukraina sekarang. Itulah dampak mengerikan dari yang namanya perang. Akan tetapi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih penyebab atau akar dari konflik tersebut? Mengapa kok Rusia sampai menyerang Ukraina? Walaupun sudah banyak media massa yang mengulas berita tersebut dan menjelaskannya, akan tetapi saya yakin masih banyak orang yang belum tahu. Karena masalah ini adalah masalah geopolitik yang rumit kalau dijelaskan. Selain itu, banyak juga orang yang kaget, kok bisa di zaman sekarang, tahun 2022, di zamannya TikToker, di zamannya influencer, kok masih ada perang beneran, kok masih ada perang bedil-bedilan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah masalah geopolitik tingkat dunia yang sulit untuk dijelaskan. Oleh karena itu, saya berusaha dengan kemampuan saya menjelaskan masalah ini sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, dengan ilustrasi seperti sinetron yang disukai oleh emak-emak. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis. Oh iya, saya lupa belum salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Pencerahan. Jadi ceritanya begini. Ceritanya dimulai sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika itu Ukraina, berarti ini Ukraina, ini posisinya sebagai istri, sedangkan Rusia suami. Ini sebagai contoh ya, contoh sinetron. Ketika itu Ukraina, sang istri, ini menceraikan suaminya, yaitu Rusia. Kemudian mereka berdua bercerai dengan baik-baik. Terus ketiga anaknya, yaitu Crimea, kemudian Donetsk dan Luhansk, ini atas kesepakatan bersama ikut Ukraina, berarti ikut sang istri. Udah ya. Crimea, Donetsk dan Luhansk ikut sang istri. Karena Rusia ini adalah suami yang baik, maka ketika mereka berdua ini bercerai, sang suami atau Rusia itu meninggalkan banyak harta untuk mantan istrinya, yaitu Ukraina. Kemudian juga karena Rusia ini adalah suami yang baik, semua hutang istrinya itu dilunasi sekitar 200 miliar dolar. Ya, pada titik ini masih baik-baik saja. Hubungan keduanya tuh walaupun sudah bercerai, tapi masih baik-baik saja, tidak ada masalah. Sampai di sini paham ya? Suatu hari benih-benih masalah itu pun muncul, yaitu ketika sang istri, berarti ini Ukraina, setelah berhasil menyingkirkan suaminya atau berhasil menceraikan suaminya, ternyata sang istri ini atau sang mantan istri ini itu mulai bergaul dengan seorang ketua gangster, yaitu ini Amerika Serikat ya. Saya sebut ketua gangster atau ketua preman. Jadi setelah Ukraina atau mantan istri berhasil menceraikan suaminya, yaitu Rusia, dia tuh mulai genit, mulai ganjen, mendekati ini ketua gangster Amerika dan anak buahnya, yaitu NATO ya. NATO ini isinya 30 negara. Itu ada Amerika, ini ketuanya, kemudian Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, dan banyak, pokoknya ada 30 negara. Setelah ini ketua gangster, ini anggotanya, kan gitu. Atau ini bosnya, ini anak buahnya. Pertama sih Rusia atau mantan suaminya ini nggak peduli mantan istrinya ini mau bergaul dengan siapa, pokoknya nggak peduli. Akan tetapi lama-lama Rusia sadar ternyata ketua gangster ini dan anak buahnya itu mendekati mantan istrinya itu untuk satu, mengambil hartanya dulu. Ini kan dulu kan ceritanya ketika keduanya bercerai, ini kan Rusia kan mempunyai banyak harta yang dikasih ke mantan istrinya sebagai tunjangan, ya kan.
kemudian hutang-hutangnya dilunasi. Ternyata para ketua gangster dan anggotanya mendekati istrinya karena satu ingin mengincar warisan tersebut atau harta tersebut, kedua itu untuk memprovokasi atau menyudutkan ini sang mantan suami. Nah, otomatis panas kan. Nah, disitulah benih-benih perpecahan itu mulai muncul karena terus-menerus diprovokasi oleh mantan istrinya yaitu Ukraina, yang dibantu oleh ketua gangster yaitu Amerika dan anak buahnya yaitu NATO. Akhirnya sang mantan suami yaitu Rusia mulai marah kepada mantan istrinya. Sebagai peringatan, akhirnya mantan suaminya ini mengambil anak pertamanya yaitu Crimea. Hal ini terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2014. Ketika itu kan rame kan, tanggal 2 Maret tahun 2014 Crimea diambil atau dianeksasi oleh Rusia. Oke, selesai. Berarti ini anak pertama diambil lagi oleh Rusia. Melihat kejadian itu, akhirnya sang mantan istri atau Ukraina ini menaruh dendam kepada suaminya. Sang mantan istri atau Ukraina ini punya mimpi ingin menikah dengan anggota geng yaitu NATO dan ketuanya yaitu Amerika. Mungkin angan-angannya adalah suami barunya akan membalaskan dendamnya ini kepada sang mantan suaminya yaitu Rusia. Akan tetapi ternyata NATO yaitu sang anggota geng maupun Amerika sang ketua gangster, sang ketua preman menolak untuk menikahi mantan istrinya yaitu Ukraina. Jadi Ukraina ini hanya dijadikan alat untuk memprovokasi atau untuk menyerang mantan suaminya yaitu Rusia. Nah, gitu ceritanya. Kemudian melihat kelakuan ibunya yang semakin melunjak, semakin nakal, kedua anaknya yang lain yaitu Donetsk ini dan Luhansk ini ingin keluar dari rumah ibunya ingin meninggalkan Ukraina atau tidak betah dengan ibunya yaitu Ukraina. Kemudian kedua anaknya ini yaitu Donetsk dan Luhansk itu meminta bantuan kepada ayahnya. Jadi gini. Mana sih ayahnya? Ini Rusia. Jadi kedua anaknya ini minta tolong kepada ayahnya. Jadi tolong saya ingin kembali kepada ayah saja. Saya tidak mau di rumah ibu karena ibu tuh kelakuannya sudah nakal, sudah urakan, tidak tahu malu. Akhirnya ayahnya ini Rusia menyetujuinya. Oke, kalau kamu ingin seperti itu akan saya kabulkan. Melihat kejadian ini kan ini ketar-ketir ya Ukraina. Gimana ini anak saya mau ikut ayahnya. Anak pertama Crimea sudah ikut ayahnya. Kemudian anak kedua dan ketiga juga ingin ikut ayahnya. Ukraina kan bingung kan, ketar-ketir. Nah, si Gundal ini datang lagi. Preman dan anak buahnya ini Amerika dan NATO ini ngompor-ngompori. Apa sih bahasa Indonesia ngompor-ngompori? Apa sih bahasa ngompor-ngompori? Tahu yang ngompor-ngompori? Pokoknya bilang terus ke Ukraina, udah lawan aja mantan suami itu. Kalau kamu butuh senjata, saya kasih, walaupun sudah kadaluarsa. Kamu butuh peluru, saya kasih, walaupun sudah usang. Jadi senjata-senjata, peluru-peluru dipasok dari ini Amerika, ketua gangster dan NATO dan anak buahnya, semuanya dipasok. Tapi kualitasnya adalah kualitas yang jelek dan kebanyakan itu sudah kadaluarsa, alias tidak dipakai lagi. Terus mereka berdua bilang, ini Amerika dan NATO, Ukraina, lawan saja suamimu itu. Kalau kamu ada apa-apa, butuh senjata, saya bantu. Butuh militer, saya bantu. Pokoknya saya ada di belakang kamu. Akhirnya kan Ukraina kan ini pede kan. Wah, backingan saya adalah negara-negara kuat, Amerika, NATO. Rusia mana mungkin ini mantan suamiku, mana Rusia? Ini Rusia mana mungkin berani kepada saya? Karena dipikirnya backingannya adalah Amerika dan NATO ya. Tetapi ketika Rusia ini benar-benar marah, mulai menyerang mantan istrinya alias Ukraina, si Amerika dan NATO, Amerika ini dan NATO ini ngumpet. Beraninya hanya Kuar-kuar doang. Dari di awal dijanjikan mau dibela, ternyata ketika Rusia nekat menyerang Ukraina, Amerika dan NATO ini hanya ngumpet, hanya Kuar-kuar, hanya memberikan sanksi-sanksi dan sebagainya.
Itulah tadi gambaran sederhana akar atau penyebab konflik di antara Rusia dan Ukraina versi sinetron. Terus pertanyaannya adalah kelanjutannya bagaimana Bang ini? Apakah perang terus? Apakah perangnya lama atau akan selesai? Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika Amerika dan NATO, ya, NATO tadi yang saya katakan itu isinya 30 negara ya. Itu ada Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Belgia dan sebagainya. Jika Amerika dan NATO turut ikut campur dalam perang tersebut, dalam artian membantu Ukraina ya, dengan bala tentara dan bantuan, maka akan terjadi perang besar. Karena Rusia juga punya kawan ya, yaitu Cina, Iran dan Korea Utara. Tiga negara ini bukan negara kaleng-kaleng, itu negara besar, negara hebat, punya nuklir. Yang jelas akan terjadi perang dunia ketiga. Kemungkinan besarnya akan terjadi perang dunia ketiga, atau perang akhir zaman, atau perang Armageddon, apapun namanya, atau perang nuklir. Yang jelas akan terjadi perang besar. Kemungkinan kedua, jika Amerika hanya diam saja alias tidak membantu Ukraina, maka mungkin perang akan cepat selesai. Ukraina jatuh ke tangan Rusia lagi, atau setidaknya Ukraina disetir oleh Rusia lagi. Selesai. Melihat yang kondisi sekarang, kok Amerika hanya diam saja, tidak bisa atau tidak mau membantu secara terang-terangan? Agaknya memang Amerika dan kawan-kawannya yaitu NATO itu tidak mau ikut campur dalam konflik ini. Kemungkinan besarnya sih bukan karena takut, bukannya ingin menghindari konflik yang lebih besar. Jadi mengorbankan satu negara kecil yaitu Ukraina demi menyelamatkan seluruh dunia. Nah itu juga sebenarnya bijak loh ya. Daripada nanti Amerika dan Eropa ikut nimbrung, akhirnya perang besar, korbannya tambah besar, kan mending Ukraina diserahkan ke Rusia, silahkan Ukraina dicaplok, habis itu perang selesai. Nah, kemungkinan dua ini. Kemungkinan ketiga saya belum bisa menebak, tapi kemungkinannya hanya dua ini. Ya. Itulah tadi ilustrasi sederhana versi sinetron ala emak-emak di Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak paham ya keterlaluan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cepat selesai perangnya. Karena saya belum punya anak. Saya sudah menikah tapi belum punya anak. Saya ingin punya anak dulu, ingin bangun karir dulu. Masih banyak hal-hal yang ingin saya capai di dunia ini. Ya Allah, semoga perangnya cepat selesai, aman, ekonomi pulih, corona hilang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.